Fahami ini teman-teman sekalian, ini resep yang luar biasa. Coba praktekin, Anda akan menjadi orang kaya raya dan Anda akan kaget dengan itu. Ya. Sampai salah satu jemaah kami mengatakan, saya sudah tidak tahu harus bicara apa lagi Ustaz. Benar-benar gak masuk di akal saya, gitu kan. Sedekah ini gak masuk di akal saya. Begitu saya keluarin, makin banyak saya keluarin, makin melimpah yang datang dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bab yang perlu diperhatikan oleh setiap muslim yaitu anjuran dan dorongan bersedekah. Berikut keterangan tentang sedekah orang yang pas-pasan dan orang yang bersedekah dengan apa yang tidak diinginkan. Jadi gambaran bab ini sebenarnya yang kita ingin sampaikan pesannya atau yang ingin disampaikan pesannya, bersedekahlah wahai muslim walaupun kondisimu pas-pasan, karena memang sedekah ini adalah kemuliaan jiwa. Seseorang kalau sudah ingin memberi apa yang dia miliki, berbagi dengan orang lain, berarti dia punya kemuliaan jiwa. Dia akan lebih penyayang, pengasih. Dia juga akan menghilangkan sifat pelit, bakhil dalam hidupnya, dari kehidupannya. Dia juga akan lebih mudah untuk memaafkan. Banyak hal-hal yang bisa muncul yang merupakan kemuliaan jiwa dari sedekah itu. Saudaraku seiman, seorang muslim tidak harus menunggu kaya baru kemudian dia bersedekah. Terlalu banyak dalil-dalil yang akan kita sampaikan nanti. Yang saya katakan tadi kurang lebih ada 31 urutan hadisnya. Walaupun dalam satu nomor urut ini bisa beberapa riwayat disebutkan. Artinya ada puluhan hadis yang berbicara tentang anjuran bersedekah walaupun kondisi kita pas-pasan. Dan ini merupakan anjuran dalam agama. Jadi tidak menunggu kita kaya raya. Mungkin Anda masih mengingat hadis Nabi SAW yang pernah kami sampaikan. Yang kata Nabi SAW, siapa yang membangun rumah, Allah di muka bumi, maksudnya masjid, maka Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, tidak semua orang mampu membangun masjid. Karena dalam pikiran sahabat ini harus memiliki dana atau anggaran yang cukup untuk membangun satu masjid. Satu orang satu masjid. Maka Nabi SAW berikan gambaran dan meringankan permasalahan ini sambil mengatakan atau meringankan tuntunan dan atau anjuran ini. Kata Nabi SAW, Allah akan memberikan pahala ini kepada siapapun yang bersedekah membangun rumah Allah di muka bumi walaupun seperti sarang burung. Artinya sesuai dengan kemampuanmu. Walaupun kamu tidak mampu untuk membangun utuh semuanya, misalnya bangunan satu masjid 1 miliar, Anda cuma punya 100.000 rupiah, 1 juta rupiah, 50.000 rupiah, 1.000 rupiah pun, 500 rupiah pun, kalau cuma itu kemampuan Anda dan Anda berikan, sumbangkan di kotak amal yang nanti akan dipakai untuk pembangunan masjid, maka sudah cukup Anda akan mendapatkan istana di surga. Sesuai dengan kemampuan kita tentunya. Maka ini menjawab dengan sangat jelas dan gamblang kalau seorang muslim tidak menunggu untuk menjadi kaya raya dulu baru sedekah. Demikian juga dengan hadis tentang buka puasa. Kata Nabi SAW, siapa yang membuka puasakan orang yang berbuka puasa, atau siapa yang membuka puasakan orang yang berpuasa, maka dia akan mencapai atau mendapatkan pahala orang yang dibuka puasakan tersebut tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala orang yang sedang dibuka puasakan. Maka ada sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, tidak semua orang mampu membuka puasakan orang. Mirip tadi kasusnya, sahabat yang bertanya ini berpikir dia harus menyiapkan makanan yang lengkap. Dan mungkin satu porsi makanan, anggaplah kalau kita tarik di hari kita sekarang ini, mungkin yang ideal bisa antara 20.000 sampai 30.000 rupiah. Sudah ada nasi dan lauknya serta sedikit sayur misalnya. Maka sahabat ini berpikir, kalau untuk mengejar pahala membuka puasakan orang berarti harus makanan lengkap. Apa jawaban Nabi SAW? Allah akan memberikan pahala ini, bisa mendapatkan pahala membuka puasakan orang, walaupun hanya dengan sebutir kurma, atau susu yang dicampur dengan air, atau seteguk air, bahkan. Dan Nabi SAW mengatakan dalam riwayat lain, siapa yang menghilangkan haus seseorang mukmin, di sini maksudnya pada saat buka puasa, maka dia pun akan diberikan minum dari telagaku pada hari kiamat. Atau kama qala Nabi SAW. Jadi
Mudah sekali sebenarnya untuk meraih pahala sedekah ini. Sementara sedekah ini kalau rutin Anda kerjakan, banyak sekali manfaatnya. Ya. Dia bisa memperbanyak harta Anda. Ya. Karena kata Nabi SAW, dalam hadis ya, mana qasamalu min sadaqah, tidak akan berkurang harta karena sedekah. Ya. Tapi dia akan bertambah. Kemudian juga dalam surah Saba, surah nomor 34 ayat 39, Allah memastikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Ya, apapun yang kalian infakkan di jalan Allah, maka pasti dia akan menggantikannya. Misal. Kemudian juga jelas sekali bagaimana hadis-hadis yang akan kita bahas di bab ini akan Anda dengarkan, semuanya menggambarkan sedikit sedekah pun yang penting ikhlas akan mendatangkan respon dari Allah Subhanahu wa taala. Allah akan balas dalam bentuk rezeki di dunia, Allah juga akan memberikan dalam bentuk pahala yang besar pada hari kiamat. Dan berapa banyak orang yang kena penyakit kronis bisa sembuh dengan sedekahnya. Berapa banyak orang yang punya permasalahan berat bisa selesai dengan sedekahnya. Dan itu semua tergabungkan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-shadaqatu tudfi'u ghadabur rabb. Sesungguhnya sedekah bisa meredam murkanya sang pencipta Allah. Jadi hukuman dari Allah akan hilang dengan kita bersedekah. Oleh karena itu teman-teman sekalian, di awal judul kita ini perlu sekali untuk difahami oleh setiap muslim. Perlu sekali untuk difahami oleh setiap muslim. Kalau sedekah adalah anjuran dalam agama walaupun dia belum mencapai derajat orang-orang kaya. Tapi dia boleh bersedekah dengan apa yang dia miliki. Bahkan pernah ada sebuah riwayat yang sangat luar biasa di mana seorang sahabat menyumbang dengan 100 dirham dan yang satu dirham. Lalu Nabi SAW mengatakan, Allahu Akbar, 1 dirham mengalahkan 100 dirham. Maka seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana kami memahami ini? Ya. Karena jelas-jelas secara kuantitas 100 sama 1 beda. Maka kata Nabi SAW, karena orang yang bersedekah dengan 1 dirham tidak punya kecuali itu, maka Allah menghitung dia bersedekah dengan seluruh hartanya. Sementara orang yang menyumbang 100 dirham, dia punya banyak harta. Maka jadi kecil nilainya. Jadi misalnya, Anda hanya punya 2.000 rupiah. Anggap Anda susah sekali. Lalu Anda bersedekah dengan 2.000 rupiah. Allah bukan menilai 2.000 rupiahnya, tapi Allah menilai itu adalah seluruh harta yang Anda miliki. Dibandingkan orang yang menyumbang 100 juta, tapi dia punya ya mungkin 10 triliun, 20 triliun. 100 juta itu kecil sekali. Ya. Maka di sini kemahaadilan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu teman-teman sekalian, selalu rutinkan sedekah karena manfaatnya sangat banyak sekali. Ya. Sebagian salaf mengatakan sedekah itu bisa menghilangkan 70 bab masalah atau musibah dalam kehidupan kita. Dan saya juga sudah pernah membedah, Anda bisa kembali ke playlist YouTube, bedah buku keajaiban sedekah, dan itu pernah kami jadikan sebagai materi tabligh akbar. Anda bisa dengarkan bagaimana statement para ulama salaf tentang masalah sedekah itu dan bagaimana banyaknya dalil tentang motivasi untuk bersedekah baik dari ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Demikian juga dengan kisah orang-orang yang banyak keluar dari permasalahannya justru karena bersedekah. Baik teman-teman sekalian, itu kurang lebih gambaran tentang judul kita, dan saya akan coba masuk membahas hadis pertama dalam bab kita ini. Dan di sini ada, saya lihat hadis 1A sampai 1C. Berarti urutan pertama hadis dalam bab ini ada 3 buah riwayat. Dan urutan pertama hadis ini adalah urutan 856 dari awal belajar. Dengan sanad sahih 1A-nya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tasaddaqa bi'adli tamratin min kasbi thayyib wa la yaqbalu Allahu illa at-tayyib fa inna Allah yataqabbaluha bi yamin thumma yurabbiha li sahibihi kama yurabbi ahadukum faluwahu hatta takuna mithla al-jabal." Hadis ini sahih riwayatkan Bukhari, Muslim, An-Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah dan juga Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya. Terjemahannya, kata Nabi SAW, barang siapa yang bersedekah seberat 1 biji kurma dari penghasilan yang baik, dan Allah tidak menerima kecuali yang baik, maka Allah menerimanya dengan tangan kanannya. Kemudian dia Allah menumbuhkannya untuk pemiliknya sebagaimana salah seorang dari kalian merawat anak kudanya sehingga ia menjadi seperti gunung. Hadits ini teman-teman sekalian akan kita paparkan insya Allah ya, di jabaran panjang lebar atau penjabaran yang lebih panjang lebar insya Allah setelah kita bahas atau membaca hadits nomor 1B dan 1C-nya.
Satu B-nya dengan sanad sahih dalam satu riwayat dimiliki oleh Ibnu Khuzaimah berbunyi innal 'abda idza tasaddaqa min thayyibi faqabbalaha Allahu minhu wa akhadhaha bi yaminihi farabbaha kama yurabbi ahadukum muhrahu aw fasilahu wa inna rajula la yatasaddaqu bil luqma fatarbu fi yadillahi aw qala fi kaffillah hatta takuna mithla al-jabali fatasaddaqu. Sesungguhnya jika seorang hamba bersedekah dari hasil yang baik, halal, maka Allah menerimanya darinya. Dia Allah mengambilnya dengan tangan kanannya dan menumbuhkannya sebagaimana salah seorang dari kalian merawat anak kudanya atau anak untanya. Dan sesungguhnya seorang laki-laki bersedekah dengan satu suapan, maka ia tumbuh di tangan Allah atau dikatakan di telapak tangan Allah. Sehingga ia menjadi seperti gunung, oleh karena itu bersedekahlah. Satu C-nya, sahih di ghairihi, menjadi sahih karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain. Dalam riwayat lain yang sahih dimiliki oleh At-Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allah yakbalu sadaqah wa ya'khudhaha bi yamin, fayurabbiha li ahadikum kama yurabbi ahadukum muhrahu, hatta innal luqmata la tasiru mithla Uhud." Sesungguhnya Allah menerima sedekah dan mengambilnya dengan tangan kanannya. Kemudian dia Allah menumbuhkannya untuk salah seorang dari kalian sebagaimana salah seorang dari kalian menumbuhkan atau merawat anak kudanya. Sehingga satu suapan saja bisa menjadi seperti Uhud. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dan ada dengan riwayat senada diriwayatkan juga oleh Tirmidzi dari Sa'id bin Yasar secara mursal tanpa Abu Hurairah. Dari hadis ini ya, kita bisa mengambil banyak sekali faedah dan manfaat tentunya ya. Namun sebelumnya saya akan menambahkan dulu ada di 1C bagi teman-teman yang pegang bukunya itu setelah menjelaskan atau diterjemahkan hadis ada footnote nomor 1. Ada footnote nomor 1 di bawah. Ya. Di sini dikatakan Uhud dengan Hamzah dan Ha dibaca dhamma, gunung Uhud yang terkenal di kota Madinah. Dalam buku asli tertulis pembenaran hal ini dalam kitab dalam kitab Allah. Maksudnya pembenaran tentang Allah akan melipat gandakan ya pahala itu sampai seperti besarnya gunung dan Allah menerima sedekah itu sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 104. Yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim alam ya'lamu anna Allah wa yaqbalu taubata 'an ibadi wa ya'khudhu shadaqat. Al-ayat. Tidakkah mereka mengetahui bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hambanya dan juga menerima sedekah-sedekah. Juga sejalan dengan surah Al-Baqarah ayat 276 yang bunyinya yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Syekh Albani rahimahullah ya, yang menelusuri buku ini mengatakan, saya membuang tambahan ini karena Abbad bin Mansur meriwayatkannya secara sendiri dan karena ia menyelisih riwayat yang sahih yang sebelumnya dan juga riwayat Malik yang mursal berikut. Lain dengan yang ditangkap secara salah atau secara salah dari ucapan penulis. Perhatikanlah, di buku aslinya tercantum begini, dialah yang menerima taubat dari hambanya dan menerima zakat. Tiga orang ini ya, tidak tahu apa yang mereka nukil dari An-Naji yang mengingkari Tirmidzi dengan ucapannya. Bagaimana mungkin mensahihkannya sementara padanya terdapat Abbad bin Mansur yang dhaif. Mereka tidak mengetahui ini, lalu mereka mengatakan hasan. Dan ini ditambah penyelisihan di atas. Jadi maksudnya keterangan footnote nomor 1 ini adalah tambahan dari Syekh Albani untuk menelusuri atau pada saat menelusuri hadis-hadis ini. Intinya teman-teman sekalian kita kembali saja kepada penjelasan 3 buah riwayat hadis tadi. Tadi saya bacakan ini karena memang kita sedang membedah buku ya. Tapi tidak akan fokus membahas masalah footnote-nya. Kita akan bahas 3 buah hadis yang tadi sudah saya bacakan. Kita ambil makna global hadis dulu. Makna umumnya hadis-hadis yang sudah kita baca ini adalah ada janji positif dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau siapapun yang bersedekah walaupun kecil
dipastikan Allah akan menerima selama dia ikhlas. Dan tidak cukup sampai di situ. Allah bukan catatkan saja sebagai pahala, tapi Allah akan terus menumbuhkan sedekah itu sampai bahasa Nabi SAW, sesuap makanan saja yang diberikan, ya, itu sudah cukup untuk menjadi besar seperti gunung Uhud. Dan perumpamaan gunung Uhud ini sering digunakan oleh Nabi SAW untuk menggambarkan besarnya. Untuk menggambarkan besarnya. Ya. Jadi walaupun hanya sesuap nasi, ya, sebutir kurma, ya, sepotong roti yang kita berikan kepada orang, kalau ikhlas karena Allah, maka tidak akan kita terima nilainya seperti yang kita berikan tadi, tapi Allah akan terus menumbuhkannya, menyuburkannya di sisinya, ya, kemudian Allah akan berikan bahkan bisa sesuap, bisa sebesar gunung Uhud. Dan itu hitungannya kilometer ya, diameternya itu sangat besar gunung Uhud tersebut. Baik teman-teman sekalian, kita akan coba mengambil mutiara daripada hadis seperti biasa. Yang pertama, anjuran untuk bersedekah, memperbanyak sedekah. Ya. Anjuran memperbanyak sedekah. Diambil daripada potongan sabda Nabi SAW, man tasaddaqa bi'adli tamratin. Siapa yang bersedekah walaupun hanya dengan sebutir kurma, ya. Kemudian juga diambil daripada potongan hadis Nabi SAW di satu C-nya, tadi itu potongan satu ayat. Potongan satu C, innal luqmata la tasiru mithla Uhud. Sesungguhnya sampai satu suap pun bisa menjadi besar seperti gunung Uhud. Berarti ini ada anjuran dan motivasi untuk bersedekah. Ya. Jadi ini poin harus digarisbawahi baik-baik karena memang ini ada penekanan sekali agar kita selalu bersedekah. Bahkan selalu kami anjurkan dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kami orang yang pertama melaksanakan, bukan cuma mengucapkan, baru kemudian teman-teman semua tentunya kami harapkan bisa mengamalkan. Jangan luput hadis Bukhari di mana Nabi SAW mengatakan setiap hari atau setiap pagi kalau seorang hamba tiba di pagi hari, seperti tadi misalnya kita tadi pagi, maka Allah turunkan dua malaikat dan dua-duanya berdoa. Yang satu mengatakan, ya Allah lapangkan rezeki orang yang bersedekah. Jadi sedekah yang didoakan, ya bersedekah. Dan yang satu lagi mengatakan, ya Allah binasakan orang yang bakhil atau tidak mau bersedekah. Dan kata Ibnu Hajar rahimahullah tentang potongan hadis Nabi SAW dan doa malaikat hancurkanlah atau binasakanlah orang yang bakhil. Kata Ibnu Hajar, ya Allah hancurkanlah ya jiwa dirinya dan juga hartanya. Jadi ini doa yang sangat berbahaya sekali kalau seseorang justru bakhil, ya. Dan ciri bakhil selalu perhitungan untuk mengeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai kadang-kadang saking pelitnya, dia bukan cuma sekedar menolak untuk sedekah, bahkan dia mengeluarkan tutur kata yang kurang santun dan pantas kepada orang yang memohon pertolongan tersebut. Ya. Jadi ini poin yang pertama, pelajaran pertama yang bisa kita ambil. Adanya motivasi untuk bersedekah dan tidak memandang sedekah itu besar atau kecil. Yang penting dia bersedekah rutin dan dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mutiara yang kedua yang bisa diambil adalah anjuran untuk bersedekah tadi di poin pertama, tapi dari kasbil tayyib atau kasbil halal. Harus dari pendapatan halal, nggak boleh dari yang haram. Karena kata Nabi SAW, Allah tidak akan menerima kecuali yang baik-baik saja, yang halal saja. Ya, jadi saya pernah jelaskan dan saya ingatkan kembali, manusia dalam bersedekah ada, atau dalam mendapatkan pendapatan dan bersedekah ada 4. Yang pertama, ini yang paling baik. Sumbernya halal, dikeluarkan juga pada tempat-tempat yang halal. Dia dapat sumber dari hasil keringatnya bekerja, kemudian dia bersedekah untuk keluarganya, untuk silaturahim, untuk masjid dan seterusnya. Ini yang paling afdal. Kemudian yang kedua, ya, ini keliru. Di satu sisi, benar satu sisi. Kebenarannya adalah dia punya pendapatan yang halal. Ini sudah benar. Dia bisa dapat pahala karena mencari pendapatan halal. Tetapi dia keluarkan pada yang haram. Nah ini keliru di sini. Ya. Misalnya dia bekerja benar, halal, tapi dipakai untuk ke diskotik, ke bar, berzina, mabuk, dan seterusnya. Nah ini sumbernya benar, tapi keluarnya salah. Yang ketiga, terbalik. Ya. Dan ini buruk, ini berdosa. Yaitu sumbernya haram, dikeluarkan pada yang halal. Misal, dia mencuri, manipulasi data, misalnya. Kan haram sumbernya. Tapi dia pakai untuk biaya keluarganya. Karena ini kebaikan. Untuk bakti pada orang tuanya, untuk menyumbang ke masjid, untuk haji dan umrah. Maka ini dosa.
dia tidak dapat pahala. Dosa karena sumbernya haram. Jadi walaupun dikeluarkan kepada yang baik tidak ada gunanya. Karena Allah tidak terima kecuali yang baik-baik saja. Yang keempat ini yang paling buruk. Sumbernya haram, keluar pada yang haram. Sudah hasil mencuri, manipulasi data, dipakai lagi berzina dan mabuk-mabukan. Maka ini lebih parah. Ya, ini lebih parah. Ya. Jadi harus digarisbawahi teman-teman sekalian, Allah tidak menerima kecuali yang baik saja. Ya. Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Sebagaimana Nabi SAW bersabda ya, Allah itu baik, suci, bersih, sempurna, tidak akan terima kecuali yang seperti itu juga. Jadi ini diambil daripada potongan sabda Nabi SAW, ya, min kasbi tayyibin, wa la yaqbalu Allah illa tayyib. Harus dikeluarkan dari yang pendapatan yang baik, dan Allah tidak terima kecuali yang baik. Pelajaran yang ketiga, atau mutiara yang ketiga yang bisa kita ambil adalah, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menerima sedekah yang ikhlas karenanya. Dan Allah menerima dengan tangan kanannya. Riwayat lain, telapak tangan Allah. Dan termasuk hal yang dianjurkan oleh para ulama adalah kita mengimani apa adanya. Ya. Kita tidak membayangkan tangan Allah seperti apa, tapi kita mengimani sebagaimana Nabi SAW sampaikan. Tanpa mentakwilkannya, mengalihkan maknanya, mengatakan, oh ini bukan tangan Allah. Allah menerima dengan tangan kanannya, begitu Nabi SAW sampaikan, kita imani apa adanya. Tanpa harus menginterpretasikan, tanpa harus mentakwilkan, tanpa harus menolaknya, tanpa harus menyerupakan dengan makhluknya. Ya, kita kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Allah tidak ada yang menyerupainya dan dia Maha mendengar juga Maha melihat. Ya. Jadi Allah menerima semua sedekah dengan tangan kanannya, kemudian Allah menumbuhkannya. Tapi ini pelajaran ketiga adalah disebutkan Allah menerima dengan tangan kanannya. Pelajaran yang keempat, atau mutiara yang keempat teman-teman sekalian, bahwasanya sedekah yang dikeluarkan itu akan ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan digambarkan dalam hadis-hadis ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala menumbuhkannya, sebagaimana juga seseorang di antara kita membesarkan anak kudanya. Ya, biasanya anak kuda itu kalau mau dibesarkan butuh perawatan khusus, ya. Diberikan makan. Umumnya lah hewan-hewan juga, ternak, ya, kambing, sapi sama, ayam. Kita kalau dari kecil kita kan butuh perhatian khusus yang memberikan makanan-makanan khusus, perawatan, perlindungan dan segala macam sampai dia tumbuh besar. Nah Allah Subhanahu wa taala akan menjaga itu. Diibaratkan Nabi SAW sedekah tersebut dijaga sampai dia akan tumbuh besar. Namun tumbuh besarnya bukan seperti kuda yang mungkin ya dari sekian sentimeter ke sekian sentimeter. Enggak. Nabi SAW gambarkan bagaimana kemahamurahan Allah sampai ya sesuap makanan pun Allah bisa ubah menjadi seperti gunung Uhud. Ya. Diambil dari potongan sabda Nabi SAW, wa inna rajula la yatasaddaqu bil luqmah. Bahwasanya seseorang bersedekah dengan sesuap makanan. Fatarbu fi yadillah au fi kaffillah, maka dia akan terus tumbuh di tangan Allah atau di telapak tangan Allah hatta takuna mithlal jabal, sampai menjadi besar seperti gunung. Itu diambil dari potongan hadis satu B-nya, dan di satu C-nya hatta innal luqmata la tasiru mithla Uhud, sampai-sampai sesuap makanan bisa sebesar Uhud. Oleh karena itu Nabi menutup hadis di sana satu B-nya luar biasa. Kata beliau, fatasaddaqu. Oleh karena itu segera bersedekah kalian. Jangan ditunda-tunda. Nah ini pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Kita masuk ke hadis kedua. Dan ini mirip sebenarnya, semakna gitu. Hadis kedua dengan sanad sahih, urutan 857 dari awal belajar berbunyi, dari Aisyah radhiyallahu anha dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inna Allah la yurabbi di ahadikum at-tamrata wal luqmah kama yurabbi ahadukum faluwahu aw fasilahu hatta takuna mithla Uhud." Sesungguhnya Allah menumbuhkan satu suapan atau satu biji kurma milik salah seorang dari kalian, sebagaimana salah seorang dari kalian menumbuhkan atau merawat anak kudanya atau anak untanya sehingga ia menjadi seperti Uhud. Hadis ini diriwayatkan oleh Tabarani Ibnu Hibban dalam sahihnya, dan lafaz ini dalam miliknya Ibnu Hibban. Dari hadis ini mirip tentunya semakna dengan hadis sebelumnya, ya urutan nomor 1 dari 1A sampai 1C tadi.
bahwasanya ada motivasi untuk bersedekah, dan walaupun itu kecil, sampai digambarkan di sini dengan sebutir kurma atau sesuap makanan. Sebutir kurma umum semua orang, ya. Dari zaman Nabi SAW sampai di zaman kita sekarang mudah sekali untuk mendapatkan sebutir kurma. Karena memang kurma umumnya dijual bukan per butir, tapi dijual per kilo, per ons gitu kan. Umumnya per kilo lah, 1 kilo pun 10 real, 15 real. Di Indonesia pun ada kurma-kurma yang hanya puluhan ribu rupiah. Ya. 30 ribu rupiah, 50 ribu rupiah, 100 ribu, 200 ribu rupiah. Banyak sekali ya, kurma-kurma yang bisa kita dapatkan. Sehingga satu butir kurma itu sangat kecil nilainya. Nabi SAW menggambarkan itu. Bagaimana dengan sebutir kurma pun atau sesuap makanan. Satu sendok makanan yang kita masukkan di mulut istri kita, di mulut anak-anak kita, atau kita sedekahkan kepada orang fakir miskin, atau kita berikan kepada teman-teman dengan mentraktir mereka. Maka itu sudah cukup dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang penting ikhlas karena Allah, maka Allah akan tumbuhkan seperti tumbuhnya atau bahkan menjadi besar seperti gunung Uhud. Dan ini semakna saya katakan tadi dengan hadis nomor 1. Kita masuk selanjutnya hadis nomor 3 dengan sanad sahih urutan 858 dari awal belajar berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min mal wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza wa ma tawadha ahadun lillahi illa rafa'ahu Allahu azza wa jalla." Hadis ini riwayat Muslim dan juga Tirmidzi serta Imam Malik. Terjemahannya, kata Nabi SAW, sedekah itu tidak akan pernah mengurangi harta. Allah tidak menambahkan kepada seorang hamba dengan maafnya kecuali kemuliaan. Dan tidak seorang pun yang bertawadhu karena Allah kecuali Allah Azza wa Jalla mengangkatnya. Nah, sini hadis ini ya bisa dikatakan lebih menjabarkan dan lebih luas lagi maknanya ya, dalam bab anjuran bersedekah. Ya. Kita langsung ambil mutiara dari hadis. Kita akan bagi menjadi 3 bagian mutiara. Mutiara yang pertama dari hadis yang bisa kita ambil adalah potongan sabda Nabi SAW, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Tidak akan berkurang atau sedekah tidak akan mengurangi harta. Subhanallah, ini yang harus terekam dan menjadi persepsi setiap muslim. Berbeda sekali dengan golongan kapitalis ya. Mereka selalu berpikir pakai akalnya, kalau saya punya 10.000 rupiah, saya keluarkan 1.000 rupiah, berarti berkurang 1.000. Nilainya menjadi 9.000 rupiah. Gitu kan? Kalau makin saya keluarkan, maka makin habis uang itu. Ya. Sehingga akhirnya harus selalu ada income atau sumber income untuk datang. Gitu kan? Tapi yang kita maksudkan sini adalah mereka punya satu prinsip, keluar berarti berkurang. Itu aja. Ya. Walaupun di dalam kebaikan ya kita bicara, kayak membantu kerabat, sehingga sering kali terjadi di alam mereka, si ayah atau si ibu atau orang tua kepada anak menganggap anaknya utang, atau anak menganggap orang tuanya utang, atau saudara menganggap saudarinya utang, atau istri atau suami menganggap pasangannya utang. Karena mereka berpikir seperti pikiran kapitalis. Kalau saya berikan, maka habis seperti uang saya. Subhanallah. Inilah yang diperbaikin di mutiara pertama hadis ini. Nabi SAW memastikan, ya, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Sedekah tidak akan pernah mengurangi harta. Dalam beberapa athar yang lain, balizdad, tapi akan bertambah. Ya. Jadi kalau Anda sedekah, karena Allah SWT yakin Allah akan berikan Anda rezeki. Dan sudah kita bahas ya di buku kita, buku ini dari awal kitab sedekah ini, bagaimana banyaknya motivasi-motivasi dalam Islam untuk bersedekah. Ya, dan kita juga sudah menjelaskan bagaimana prinsip dasar dalam sedekah. Ya, atau bagaimana prinsip dasar dalam Islam untuk bersedekah. Kita sudah bacakan Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 261 sampai 274. Agar seseorang kalau sedekah itu ikhlas karena Allah, tidak menyakiti hati ya penerima, ya, kemudian tidak menyebut-nyebutnya. Ada prinsip-prinsip dasar. Kalau Anda penuhi itu semua, maka pastikan harta Anda tidak akan berkurang. Tapi coba resep ini teman-teman sekalian. Sedekah pangkal kaya. Saya ulangi lagi. Sedekah pangkal kaya. Suka beri, Allah akan berganti. Resep sederhana. Detik ini, hari ini pun Anda bisa praktekkan dan Anda bisa lihat langsung hasil. Coba buka pintu ini, maka Anda akan kaget bagaimana Allah memberikan kepada Anda jalan keluar.
lebih dari, bisa saya katakan beberapa bahkan banyak di antara jemaah yang ikuti pengajian kami, datang dan bertemu lalu menyampaikan sendiri, gitu kan, hasil daripada resep ini. Mereka mengatakan benar-benar Ustaz, saya setelah mempraktikkan apa yang saya sampaikan bersedekah, saya coba, saya dari tidak punya apa-apa, ya. Sampai-sampai saya bisa haji dengan uang yang saya miliki sekarang. Bahkan kalau mau haji setiap hari pun, saya punya kemampuan. Maksudnya nilainya ya, itu luar biasa. Berarti menandakan resep sedekah itu dia bilang, saya benar-benar nggak punya apa-apa. Saya kumpulin uang yang saya punya atau saya punya uang berapa, lalu saya berpikir untuk bersedekah. Dan saya mulai pada saat ada uang terkumpul untuk umroh. Karena Ustaz mengatakan di ceramah, mana yang didahulukan, modal usaha atau umroh. Lalu saya coba umroh, saya ibadah, minta kepada Allah di Mekah. Kemudian setelah itu saya pulang, Allah bukain pintu rezeki. Ya. Dan akhirnya saya bisa haji, dan haji ini walaupun biayanya sampai ratusan juta kalau yang furada. Beliau mengatakan, saya bisa kalau mau haji tiap hari. Karena besarnya income yang masuk setelah beliau bersedekah dan menjadikannya sebagai sebuah rutinitas. Ada juga pengakuan dari jamaah yang membahasakan kepada saya datang sendiri. Beliau sekarang Masya Allah menjadi seorang miliarder yang luar biasa. Allah lapangkan rezekinya. Dia bilang, saya bermula dari itu, saya tidak punya apa-apa, datang dari kampung saya Ustaz ke Jakarta. Kemudian saya mendengarkan ceramah Ustaz tentang sedekah. Lalu saya coba praktikin. Dan memang luar biasa, saya tahu sendiri bagaimana sedekahnya beliau. Itu nggak nanggung-nanggung gitu. Bukan orang yang masih berpikir, ini kalau saya keluarin saya ntar mau makan apa ya. Pokoknya keluar aja. Subhanallah, datang melimpah dalam hitungan 2-3 tahun dari praktek itu, berubah menjadi seorang yang kaya raya, yang apapun yang dia inginkan dia bisa temukan, dia bisa dapatkan. Maka dia seperti orang ketagihan dengan sedekah itu. Ada juga di antara jemaah yang memberikan kepada saya testimoni. Saya nggak sebutin nama-nama mereka, tapi saya kenal baik ya. Mereka sampai mengatakan, orang ini sampai mengatakan, saya sampai ketagihan dengan sedekah Ustaz. Rasanya kalau tidak sedekah itu kayak ada yang ganjil gitu. Dan akhirnya saya berpikir untuk sedekah, dan Masya Allah, beliau bersedekah dengan luar biasa gitu. Memberikan modal kepada orang-orang, kemudian supaya mereka bisa mandiri ke sana, ke sini, membantu banyak orang. Ya. Ada juga di antara mereka yang banyak sekali yang memberikan pengakuan-pengakuan ya, keluar dari banyak permasalahan karena bersedekah ya. Dan ini memang diperhatikan oleh Ibnu Abbas dan Ibnu Umar radhiyallahu anhum. Bahkan Ibnu Abbas mengatakan dalam salah satu athar tentang beliau mengatakan, saya kalau punya permasalahan yang saya belum menemukan jalan keluar, maka saya sengaja keluar mencari orang miskin untuk bersedekah. Jadi itu luar biasa. Ini resepnya. Dan harus difahami baik-baik, saya ulangi kembali ya. Kalau kita bersedekah teman-teman, kita harus betul-betul menanamkan dalam diri kita, kalau kita lebih butuh mengeluarkan sedekah itu daripada orang miskin yang menerima sedekah kita. Saya ulangi lagi. Jadi tanamkan dalam diri Anda, kita ini lebih butuh dengan sedekah itu yang kita keluarkan ya. Jadi kita butuh mengeluarkan daripada orang miskin yang menerima. Begitulah yang pernah kami nukilkan bagaimana statement sebagian salafus saleh ya. Mereka mengatakan perkataan tersebut. Mereka mengatakan misalnya ya, kalau setelah membagi-bagi sedekahnya, mereka mengatakan, coba lihat, orang-orang ini pergi membawa ya sedekah-sedekah tersebut di timbangan amalku tanpa aku harus upah sedikit pun. Kenapa dia bahasakan tanpa upah? Padahal dia memberikan. Dan kalau secara akal orang-orang kapitalis pasti berkurang hartanya. Karena bagi dia kalau dia keluarin 1 juta rupiah misalnya, 1 juta rupiah itu senilai itu, bahkan bisa akan berlipat ganda. Tadi sudah dibahasakan, sesuap makanan pun atau sebutir pun bisa seperti gunung Uhud. Itu akan dibawa ke timbangan amal oleh orang-orang miskin yang kita bantu ini, kemudian akan menjadi besar jumlahnya. 1 juta bisa menjadi ratusan bahkan miliaran rupiah nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka seperti tidak diupah, walaupun mereka pakai makan itu, tapi hanya sekedar seperti perantara saja mereka dikasih dan mereka bawa ke sana. Tapi tetap nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala di sana memberikan kita nilai utuh. Fahami ini teman-teman sekalian, ini resep yang luar biasa. Coba praktekin, Anda akan menjadi orang kaya raya dan Anda akan kaget dengan itu. Ya. Sampai salah satu jemaah kami mengatakan, saya sudah tidak tahu harus bicara apa lagi Ustaz. Benar-benar gak masuk di akal saya, gitu kan. Sedekah ini gak masuk di akal saya. Begitu saya keluarin, makin banyak saya keluarin, makin melimpah yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba praktekin. Mulai dari orang-orang terdekat, sanak kerabat, saudara, ya, ponakan, tante, paman, beri kepada mereka, bantu mereka. Allah akan bukakan pintu rezeki yang Anda tidak akan sangka-sangka.
Potongan yang kedua, mutiara yang kedua, ini tentu tidak berhubungan dengan bahasan masalah sedekah, tapi karena hadisnya diangkat oleh Al-Mundhiri rahimahullah, kita akan bahas juga, yaitu wa ma za'adallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza. Tidak ada atau Allah tidak menambahkan kepada seorang hamba dengan maafnya kecuali kemuliaan. Maksudnya, orang yang suka memaafkan orang lain, Allah hanya akan menambah dengan memaafkan itu kemuliaan buat dia. Akhi muslim dan ukhti muslimah, jangan keraskan hatimu. Sejahat apapun orang sudah berbuat satu perbuatan kepadamu, kalau dia yang punya inisiatif dari hatinya ingin minta maaf, berikan dia maaf. Itu ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, wal 'afina 'anil nas, dan orang yang suka memaafkan orang lain dalam surah Al-Imran, ya. Allah jelaskan masalah itu. Dan juga ya, Allah SWT menjelaskan dalam banyak ayat-ayat yang lain tentang masalah Allah itu pemaaf, lalu Allah memotivasi hamba-hamba untuk memaafkan orang lain. Dan dalam hadis ini penekanan jelas dari Nabi SAW, ya, Allah tidak akan menambah kepada seorang hamba dengan sifat maafnya itu kecuali kemuliaan. Allah akan muliakan dia. Ya. Walaupun kita sangat sakit hati, tapi kalau orang sudah datang, dia sudah mohon maaf, ya udah maafin. Walaupun setelah itu Anda punya hak untuk menjaga jarak misalnya. Ya, untuk tidak mengulangi lagi interaksi atau transaksi yang pernah terjadi. Khawatir terjadi lagi pintu-pintu yang tidak diinginkan. Tapi permintaan maaf mereka, kalau mereka sudah ajukan, kenapa tidak diterima? Ya, selesai bagi kita. Tapi tidak ada lagi interaksi. Toh di sini dijanjikan kita akan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini betul-betul resep awet muda. Resep agar hati kita bersih. Dan kalau hati itu mahkota, ya, raja di tubuh kita ini. Kalau dia baik, baik semuanya, kata Nabi SAW. Kalau dia terganggu, dia rusak, maka akan rusak semuanya. Jadi kecerahan wajah, ya, itu terdampak daripada kebersihan hati seseorang. Terpancar dari kebersihan hati seseorang. Jadi maafkan. Yang ketiga, mutiara dari hadis, wa ma tawadha ahadun lillahi illa rafa Allah azza wajalla, dan tidak seorang pun yang bertawadhu karena Allah, merendah karena Allah, kecuali Allah azza wajalla mengangkatnya. Kecuali pasti Allah akan tinggikan derajat. Apa makna tawadhu? Apakah dia sejalan dengan merendahkan diri, menghinakan diri? Jawabannya tidak. Beda. Tawadhu ini merendah karena Allah. Merendah atau menghinakan diri itu beda. Lalu hubungannya sama Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah menyuruh orang mukmin untuk merendahkan diri. Gitu kan? Jadi di sini bukan yang dimaksud adalah menghinakan diri, enggak. Tapi bertawadhu artinya merendah. Apa yang Allah berikan kepada kita, kita yakin itu adalah bukan milik kita, tapi milik Allah Azza wa Jalla. Milik Allah Azza wa Jalla. Allah lah yang memberikan melimpahnya harta, pasangan yang menyenangkan, anak-anak yang berbakti, ya, rumah, kendaraan, harta secara umum yang kita miliki, jabatan, nama baik, kesehatan fisik, kesempurnaan fisik, semua ini sama sekali bukan milik kita. Justru kita makin merendah. Contoh yang paling nyata adalah perbuatan Nabi SAW. Selain perkataan beliau juga contohkan. Pada saat beliau masuk dengan 10.000 pasukan, super power di saat itu, masuk menguasai kota Mekah. Ya. Beliau dulu, bayangkan teman-teman, 13 tahun di Mekah, ditolak dakwanya, disiksa, dan tidak perlu lagi digambarkan bagaimana sulitnya Nabi SAW ya, melewati Mekah. Bukankah Anda pernah dengar bagaimana Nabi SAW lagi sujud, lalu ada seorang tokoh Quraisy menginjak batang leher beliau, lalu sampai beliau susah bernafas, lagi sholat, lagi sujud. Bukankah Nabi SAW lagi sujud pernah ada tokoh Quraisy yang menuangkan kotoran unta pada tubuh beliau, sehingga Fatimah radhiyallahu anha datang dan membersihkan sambil menangis, ya. Bukankah juga Nabi SAW pernah dikeroyoki oleh orang-orang Quraisy, kemudian Abu Bakar datang membela lalu mengatakan, ya, apakah kalian akan memerangi atau membunuh seseorang yang mengatakan berimanlah kepada Allah? Beberapa kali beliau dicaci maki, dikatakan penyihir, penyamun, ya, bahkan beliau pada saat ingin berdakwah ke kota Taif, pamannya sendiri Abu Lahab lebih dulu ke kota Taif, lalu kemudian menyampaikan kepada tokoh-tokoh kota Taif, kalau ini ponakan saya lebih kenal dia adalah penyihir, memisahkan antara suami istri dan seterusnya. Maka yang terjadi pada saat itu, teman-teman sekalian, Nabi SAW waktu masuk ke Mekah, dan di depan matanya ini semuanya
orang-orang mayoritasnya pemimpin Quraisy yang pernah menyiksa beliau. Lalu beliau masuk ke dalam Mekah dengan kondisi menundukkan ya, kepala beliau sebagai bentuk merendah kepada Allah Azza wa Jalla. Walaupun beliau punya kedudukan sebagai nabi, beliau punya kedudukan sebagai raja muslimin pada saat itu. Beliau panglima perang yang sukses. Ya, beliau juga seorang suami yang memiliki beberapa orang istri. Beliau seorang ayah yang memiliki beberapa orang anak. Beliau punya harta rampasan perang, kebun-kebun kurma yang melimpah. Sallallahu alaihi wasallam. Beliau punya banyak pengikut. Tapi beliau masuk ke Mekah bukan dengan kesombongan, tapi justru merendah karena Allah SWT. Disebutkan dalam beberapa riwayat, beliau sampai menundukkan kepalanya, sampai membuat dagu beliau mendekati atau sandar ke dadah beliau SAW, sebagai bentuk merendah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Beliau tidak pernah menyombongkan diri dengan memamer-mamer kekayaan, bahkan beliau pada saat menggunakan baju baru saja, ada sahabat yang minta, beliau berikan, beliau buka. Beliau selalu minum bersama dengan para sahabatnya, bahkan dari satu wadah bersama-sama. Jadi ini contoh yang terbaik. Bukankah Allah SWT telah berfirman dalam surah Al-Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh pada diri Rasulullah Muhammad SAW suri tauladan buat kalian bagi orang yang ingin bertemu dengan Allah. Dan juga masuk di surga di akhirat sana dan selamat dari api neraka serta ingin berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Inilah contoh Nabi SAW. Beliau merendah. Ya. Pepatah bahasa Indonesia kan ada, jadilah seperti padi, makin berisi maka makin menunduk. Bukan baru sedikit diberikan oleh Allah angin segar, sedikit diberikan ketampanan, kecantikan, jabatan, kekayaan, sudah menganggap orang lain ya semuanya rendah di hadapan dia. Mulai mencibir, mulai menghina, mulai menjatuhkan dan seterusnya. Maka ini semua hal-hal yang sama sekali tidak dibenarkan dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini dijelaskan kalau ada seseorang yang merendahkan diri karena Allah, ya, bukan menghinakan diri di mata manusia, ya, bukan tidak hubungannya sama Allah Subhanahu wa taala seperti dia menghinakan diri ya di hadapan orang-orang yang hanya karena ingin mengejar jabatan pada mereka. Ini tidak dibenarkan. Ya. Atau menghinakan diri kepada seorang kekasih yang dia cintai sehingga berlebihan untuk harus sujud di kakinya. Ya, sebagaimana pernah terjadi di Thailand, dikisahkan salah seorang dari Timur Tengah datang ke sana karena mencintai seorang kekasihnya sampai akhirnya meninggal. Ya, pada saat kekasihnya sempat terlambat datang dan dia rindu pada saat ketemu, dia sujud di kakinya lalu meninggal dalam keadaan sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini kebodohan sebenarnya. Ini menghinakan diri. Tapi tawadhu merendah karena Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana sudah kami berikan contoh-contoh tadi. Kita masuk ke hadis keempat, teman-teman sekalian. Hadis keempat ini dengan sanad sahih. Urutan 859 dari awal belajar berbunyi dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa mereka menyembelih seekor kambing. Maka Nabi SAW bersabda, "Ma baqiya minha?" Qalat, "Ma baqiya minha illa katifuha." Qala, "Baqiya kulluha ghaira katifiha." Hadis ini diriwayatkan Tirmidzi dan beliau mengatakan hasan sahih. Terjemahannya, apa yang tersisa darinya? Jadi waktu Nabi SAW menyuruh menyembelih seekor domba, kemudian beliau memberikan semua kepada Aisyah dagingnya gitu kan, seekor utuh itu. Lalu beliau suruh bersedekah, maka Aisyah pun bersedekah. Kemudian Aisyah sempat ya menyisahkan ya satu bagian pahanya untuk Nabi SAW karena Nabi SAW gemar makan paha kambing. Maka waktu Nabi SAW pulang, Nabi menanyakan apa yang tersisa dari domba tadi, sembelihan tadi. Kata Aisyah, tidak ada ya yang tersisa daripadanya kecuali pahanya saja. Ya. Beliau bersabda, bilanglah atau ucapkan tersisa semuanya kecuali pahanya. Ya, jadi makna hadis ini, ya, makna globalnya adalah pada saat Nabi SAW menyembelih seekor domba, dan ingin mengajarkan sebuah poin penting kepada istrinya Aisyah dan kepada umatnya sehingga bisa sampai kepada kita setelah 1400 tahun lebih dari meninggalnya Nabi SAW. Pada hari ini Anda juga bisa mendengarkan walau live ataupun siaran ulang tentunya ya, bagaimana Nabi SAW mendidik didikan yang luar biasa. Beliau setelah menyuruh bersedekah, kemudian beliau bertanya kepada istrinya Aisyah radhiyallahu anha, apa yang tersisa? Masih ada sisa nggak dari kambing tadi? Istrinya mengatakan, tidak ada ya Rasulullah, kecuali pahanya saja.
Pahanya saja yang aku sisakan. Dalam beberapa riwayat lain, aku sisakan karena aku ingin membuat makanan atau masakan dari paha itu buat Anda. Maka kata Nabi SAW, katakan tersisa semuanya yang kamu sedekahkan itu, ya, dan ya, yang maksudnya tertinggal semuanya tetap ada dari apa yang kamu sedekahkan itu. Dan sebenarnya yang akan hilang itu adalah pahanya ini. Karena pahanya ini kita makan saja, tapi yang lain disedekahkan kepada orang lain. Jadi pesan ini penting sekali. Bagaimana Nabi SAW ingin menggambarkan kepada istri beliau Aisyah radhiyallahu dan kepada umatnya semua termasuk kita pada siang hari ini, yaitu sedekah saja. Dan sedekah itu justru yang kamu keluarkan yang punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, justru yang kamu makan itu akan habis saja. Ya, akan habis saja. Akan memberikan sedikit energi dan sisanya akan menjadi ampas kotoran sebagaimana sudah kita tahu. Tapi kalau yang kita sedekahkan kepada orang lain, walaupun nanti ada yang jadi energi juga dan diampas bagi mereka, ya tetapi tetap saja nilainya ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis selanjutnya, hadis nomor 5, atau pelajaran dulu kita ambil dari hadis keempat. Yang pertama adalah anjuran untuk bersedekah dengan berbagai macam jenis sedekah yang kita mampu. Bisa dengan uang secara langsung, bisa juga dengan makanan, disebutkan tadi ya, suap makanan, bisa dengan buah-buahan, tadi sebutir kurma, ya bisa juga di sini dengan daging mentah ya, walaupun belum dimasak, sehingga Nabi SAW menyuruh membagi-bagi daging kambing. Jadi banyak jalan, mungkin Anda juga bisa bersedekah dengan baju, sabun, sampo, pulpen, kertas, sendal, banyak sekali ya variannya yang bisa Anda gunakan untuk bersedekah. Kemudian pelajaran yang lain yang bisa diambil adalah bagaimana ya seorang mukmin harusnya berkeyakinan ya kalau apa yang dia sedekahkan justru itu yang tersisa, justru itu yang akan dia ambil nilainya dan akan diperlihatkan untuk dia pada hari kiamat, lalu Allah akan lipat gandakan menjadi lipatan-lipatan yang banyak. Kembali kepada hadis pertama tadi ya, bahkan sampai kata Nabi SAW, sesuap makanan pun bisa berubah menjadi seperti gunung Uhud yang besar. Baik, itu dua buah pelajaran dari hadis yang keempat. Kita akan masuk teman-teman sekalian ke hadis yang kelima ya. Dan insya Allah kita akan baca sampai hadis ke-6 ya pada kesempatan kita ini. Hadis kelima dengan sanad sahih dan urutan 860 dari awal belajar berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulul abdu mali innama lahu min malihi thalath ma akala fa afna aw labisa fa abla aw a'ta faqtana wa ma siwa dzalika fa huwa dhahibun wa tarikuhu linnas. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Terjemahannya, seorang hamba terus berkata, hartaku, hartaku. Padahal dari hartanya dia hanya mendapatkan 3 perkara. Yaitu, apa yang dimakan lalu ia habis. Atau apa yang dipakai lalu ia usang. Atau apa yang dia berikan lalu dia menyimpan pahalanya di akhirat nanti. Dan apa yang selain itu, maka ia akan lenyap dan akan ditinggalkan untuk orang lain. Ya, jadi hadis ini memberikan gambaran kepada kita bagaimana pembagian harta itu dalam pandangan Islam. Sekali lagi kata Nabi SAW, banyak hamba yang mengatakan hartaku, hartaku. Padahal dari hartanya dia hanya mendapatkan 3 perkara. Dari seluruh harta dia cuma 3 yang dia bisa manfaatkan. Yang pertama, apa yang dia makan, lalu habis. Dia beli makanan, kan orang sibuk tuh. Beli makanan, belanja bulanan, beras, gula, minyak goreng, segala macam lah. Ya. Atau dia mampir ke restoran, semuanya. Kan harta itu kan banyak ke makanan. Maka itu akan habis, kata Nabi SAW. Atau apa yang dia pakai, beli pakaian. Fashion, banyak orang begitu sibuk beli pakaian, baju, celana, dan segala macam. Itu juga akan usang. Ya. Atau apa yang dia sedekahkan. Sehingga dia panen pahalanya pada hari kiamat nanti. Hanya 3 ini keadaannya. Makanan dan minuman, atau pakaian. Gitu kan. Ini yang umumnya yang banyak orang lakukan. Walaupun tentu ada orang yang beli kendaraan, beli rumah, segala macam. Tapi yang rutin, yang non-stop, itu adalah beli makanan dan beli pakaian. Makanya Nabi SAW berikan contoh ini. Dan ada yang sedekah. Namun ini 2 hal, makanan, minuman, dan pakaian akan habis. Serta sedekah yang akan dia simpan dan dia panen pada hari kiamat nanti. Lalu kata Nabi SAW, ketahuilah, selain daripada ini, itu hanya akan ditinggal untuk orang lain. Rumah, ya, kemudian
kendaraan, perusahaan. Kalau dia meninggal akan tinggal untuk orang lain. Kalau pakaian kan dia pakai, bisa saja dia pakai sampai usang, sampai sobek, ya. Akhirnya sudah tidak bisa dipakai lagi. Atau makanan dia makan, tidak mungkin dia muntahkan, dia berikan kepada orang lain lagi. Nah ini sebenarnya harta yang dia miliki. Makanan yang dia minum, makanan dan minuman yang dia konsumsi, dan juga pakaian yang dia gunakan sampai usang. Serta yang dia sedekahkan. Nah ini yang dia bisa miliki. Namun di sini penekanannya adalah masalah sedekahnya. Walaupun juga kita bisa memberikan buat diri kita, tentu kebutuhan kita ya. Kemudian Nabi SAW mengingatkan, dan selain daripada itu hanya akan pergi dibagikan untuk orang lain. Hadis yang terakhir yang kita pelajari pada kesempatan ini teman-teman sekalian, hadis ke-6 dengan sanad sahih, urutan 861 dari awal belajar berbunyi dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ayyukum malu warithihi ahabbu ilaihi min malihi. Qalu ya Rasulullah, ma minna ahadun illa malu ahabbu ilaihi. Qala fa inna ma lahu ma qaddam wa malu warithi ma akhar. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga An-Nasa'i. Tentu karena dari riwayat Bukhari maka dipastikan hadis ini adalah hadis yang sahih. Terjemahannya kata Nabi SAW, siapa di antara kalian yang lebih mencintai harta ahli warisnya daripada hartanya sendiri? Maka mereka menjawab, ya Rasulullah, tidak ada seorang pun di antara kami kecuali dia mencintai hartanya sendiri. Maka Nabi SAW bersabda, sungguhnya hartanya sendiri adalah yang dia berikan semasa hidupnya, sedangkan harta ahli waris adalah apa yang dia tahan. Makna global hadis ini adalah, Nabi SAW ingin menyentuh hati para sahabat, ingin menyentuh hati kita semua, agar ayo, mumpung kamu punya kesempatan, kamu punya harta, dan ingat, bab kita adalah walaupun sedikit, bersedekah, walaupun dengan sebutir kurma, sesuap makanan, ya, atau mungkin kita selembar pakaian, apalah, ya, sepasang sandal atau sepatu, semua itu ya, selama kita punya, sedekahkan. Ya, karena itu akan kamu panen hasilnya nanti pada hari kiamat, gitu kan? Dan Nabi SAW ingin menyentuh dengan bahasa agar setiap orang berpikir. Beliau mengatakan, siapa yang lebih suka hartanya dia dapatkan sendiri hasil dan dia kelola sendiri, atau nanti ahli waris yang kelola. Kalau ahli waris kelola tentu belum tentu untuk dia semuanya, pasti ahli waris juga menggunakan untuk diri mereka. Maka semua sahabat menjawab mengatakan, ya Rasulullah, tidak ada seorang pun dari kami kecuali pasti berharap harta itu dia kelola sendiri. Ya kan? Maka kata Nabi SAW, ketahuilah harta kalian adalah yang kalian justru sedekahkan di masa hidup kalian. Ya, kalian kelola sendiri di masa kalian hidup. Kalian berikan, sedekahkan. Dan harta yang kalian tahan, kalian pelit, tabung terus, justru itu yang kalian biarkan ahli waris yang akan mengelolanya. Dan ini rasional sekali. Dari hadis ini teman-teman kita ambil pelajaran. Yang pertama adalah anjuran dari Nabi SAW agar bersedekah. Mumpung masih hidup dan punya kesempatan. Sedekah saja. Dan ini masuk dalam bab kita. Selalu sedekah. Sudah saya bahasakan ini resep kekayaan, resep ketentraman jiwa, resep untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang kita hadapi. Anda yang ikuti acara ini live ataupun siaran ulang, punya masalah sebesar apapun, coba obatin dengan taubat dan bersedekah. Taubat kepada Allah SWT, ya Allah kalau ini sebab kesalahanku, dosaku, maafkan. Kemudian cari orang-orang miskin, jemput bola, datang ke rumah-rumah anak yatim, cari janda-janda yang tidak mampu, orang-orang miskin yang susah di pinggir jalan cukup banyak di negara kita, bantu mereka. Bantu mereka, ikhlas karena Allah SWT, tidak berharapkan balasan, tidak mengharapkan balasan dari mereka ataupun pujian dari mereka. Maka lihat setelah itu hasilnya. Anda akan kaget sebagaimana sudah saya jelaskan tadi, cukup banyak testimoni yang disampaikan oleh para jemaah kami dan saya dengarkan langsung dengan kuping saya. Mereka ungkapkan langsung di hadapan saya. Bagaimana luar biasa pada saat mereka praktekkan resep ini, benar-benar menjadi orang kaya, bahkan menjadi miliarder yang tidak masuk di akal mereka sebelumnya. Ya. Saya sudah bahasakan tadi, sampai ada yang mengatakan, Ustaz saya bukan cuma bisa haji setahun sekali. Kalau saya mau haji, artinya saking banyaknya harta beliau, setiap hari pun saya bisa haji. Dengan ratusan juta dia bisa keluarkan setiap hari, kalau dia mau. Karena terbuka semua. Padahal sebenarnya saya tidak punya apa-apa, baru hitungan berapa tahun yang lalu. Ada yang sampai ketagihan dengan sedekah. Ada yang sampai betul-betul menjadi seorang yang kaya raya. Secara nasional saya kenal betul orangnya. Itu karena luar biasa. Dan sampai sekarang dia terus bersedekah. Karena memang dia merasa ini solusinya gitu. Ini jalan keluar. Selain nilainya dia akan panen yang besar pada hari kiamat, ternyata ini yang makin memperbanyak harta tersebut. Sebaliknya orang yang pelit akan selalu begitu saja. Sibuk dengan tabungannya. Bagaimana supaya bisa bertahan dengan jumlah 10 juta terus tidak berkurang-kurang.
Bahkan kalau perlu ditambahkan, dia tidak mau sedekah. Bagaimana mencari sumber untuk menambah saya. Tapi dia tidak pernah mau keluarkan jalan Allah. Kita akan temukan orang itu akan begitu aja terus. Dan bukan mustahil satu waktu Allah datangkan sebuah hajat yang menghabiskan semua tabungan tersebut dan akhirnya tidak ada lagi harta dia. Itu banyak sekali terjadi. Oleh karena itu teman-teman, ini resep yang luar biasa. Jadi mutiara pertama dari hadis ke-6 ini adalah anjuran bersedekah dan tidak boleh takut ya kita akan kehilangan harta atau menjadi miskin. Kemudian yang kedua, bagaimana Nabi SAW memberikan perumpamaan. Dan ini dalam menyampaikan dakwah, memberikan nasihat kepada orang, butuh perumpamaan. Ya, tidak semua orang secara spontan begitu disampaikan langsung bisa memahaminya. Tapi mungkin dengan retorika memberikan contoh-contoh, perumpamaan, maka ini akan, atau kisah-kisah yang benar, itu mungkin akan bisa menyentuh atau lebih menyentuh, sehingga orang lebih mudah untuk bisa menerimanya. Gitu kan? Mungkin ada dua orang da'i, yang satu menyampaikan begitu saja tentang sholat sunnah, yang satu memberikan gambaran tentang ya pahala-pahala yang akan didapatkan, lalu perumpamaan-perumpamaan dari kaum salafus saleh, contoh-contoh bagaimana mereka begitu giatnya mengejar sholat-sholat sunnah itu sampai akhirnya mereka meninggal dalam kondisi tidak pernah meninggalkan sholat malam, sholat duha, atau sholat-sholat lainnya. Nah ini perumpamaan-perumpamaan ini akan lebih menyentuh, ya sebagaimana Nabi SAW sini berikan gambaran. Supaya orang-orang jangan cuma sibuk menabung saja. Yang kamu tahan-tahan, kamu tabung selama ini, hanya akan dikelola oleh ahli warismu. Kau bisa meninggal setiap detiknya. Setiap saat kamu bisa meninggal. Tapi yang kamu sedekahkan sekarang di masa hidupmu, justru itu yang kau akan panen pada hari kiamat nanti. Kemudian pelajaran yang terakhir dari hadis ini adalah bagaimana ya, seseorang boleh meninggalkan harta warisan untuk ahli warisnya, tapi tentu dia prioritaskan di masa hidupnya untuk selalu ya bersedekah agar dia mendapatkan pahala maksimal.